Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya salah satu murid Akumalat Dewi, NPM 20144600188, kelas A520, program studi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKM saya tentang listrik statis dan listrik dinamis. Di sini saya menggunakan aplikasi Path Interactive Simulation. Aplikasi ini guna untuk simulasi listrik statis dan listrik dinamis. Pada LKM ini, alat dan bahan yang digunakan berupa kabel, baterai, lampu, amperemeter, voltmeter, saklar, dan lain-lain. Baik, sekarang kita mulai bahas LKM ini. Yang pertama kita bahas hasil pengamatan kegiatan 1. Di sini saya membuat rangkaian lampu menyala dan lampu tidak menyala. Pada lampu menyala, arah elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pada lampu tidak menyala, tidak adanya aliran elektron. Pada lampu menyala, arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada lampu tidak menyala, tidak adanya aliran listrik karena arus dibuka. Sekarang kita bahas hasil pengamatan kegiatan 2. Di sini saya membuat rangkaian yang ditentukan pada LKM ini. Lalu saya cek berapa besar tegangannya dan berapa besar kuat arusnya. Pada kegiatan 2 yang nomor 1, besar tegangan menunjukkan 1,50 volt dan besar kuat arus 0,15 ampere. Yang kedua, besar tegangan 3,00 volt dan kuat arus 0,30 ampere. Dan yang C, besar tegangan 4,50 volt dan besar kuat arus 0,45 ampere. Dan yang D, besar tegangan 9,00 volt dan besar kuat arus di sini 0,90 ampere. Dan yang E, besar tegangan 15,00 volt dan besar kuat arus 1,50 ampere. Sekarang kita lanjut hasil pengamatan kegiatan ketiga. Pengamatan ketiga, saya merangkai aliran listrik, lalu dihitung menggunakan rumus yang tertera pada tabel. Dan ini hasil saya. Sekarang kita bahas yang diskusi. Nomor 1. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian listrik yang mempunyai arus dan saling menyambung, atau rangkaian tertutup. Nomor 2. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Terdapat aliran elektron yang mengalir antar komponen sehingga dapat menghasilkan lampu menyala. Nomor 3. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan besarnya beda potensial atau tegangan. Perbandingan antara tegangan dengan kuat arus merupakan suatu bilangan konstan yang disebut hambatan listrik. Secara matematika dituliskan V per I sama dengan R, atau dituliskan V sama dengan I kali R. Nomor 4. Jika jumlah muatan yang dipindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat? Sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui Q sama dengan 0,6 C. T sama dengan 60 S. Ditanya arus listrik. Jawabnya caranya tulis rumus I sama dengan Q per T sama dengan 0,6 per 60. Nanti akan mendapatkan hasil 0,01 sama dengan 10 mA. Jadi
Jumlah arus yang mengalir adalah 10 mA. Lanjut, nomor 5. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Dan ini hasil grafik yang saya jawab pada buku, lalu saya tempelkan di Word. Next, nomor 6. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Pada hambatan tetap, bila kuat arus I bertahan besar, nilai tegangan V pun bertambah besar. Tetapi bila kuat arus berkurang, nilai tegangan V pun berkurang. Nomor 7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih satu kolom, T sama dengan 10S atau T sama dengan 20S. Nah, ini jawaban yang sudah saya gambar, lalu saya gambarkan dulu. Next, nomor 8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Energi berbanding lurus dengan tegangan dan arus listrik. Artinya, jika tegangan semakin besar, energi akan semakin besar. Jika arus listrik semakin besar, energi listrik juga akan semakin besar. Next, nomor 9. Pertanyaannya, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Ini jawaban saya yang sudah saya tulis, lalu saya tempelkan di Word pada LKM ini. Nomor 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut menyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. 1 kWh di sini sama dengan 100 ya. Jadi cara menjawabnya 1 kali 100 kali 12 jam kali 31 hari. Nanti akan mendapatkan hasil 37,200. 37,200 ini dijadikan kWh akan menjadi 37,2. Jadi 100 kali 37,2 sama dengan 3.720.000. 3.720.000. Dan yang terakhir, simpulan pada kegiatan ini. Dari kegiatan ini, saya bisa membuat rangkaian listrik yang sederhana, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, menghitung energi dan daya listrik, dan menghitung biaya pemakaian listrik. Di sini saya juga mengetahui arah sebenarnya di mana elektron mengalir, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif. Di sini saya juga mengetahui arus listrik mengalir, yaitu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.